Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para saudara jamaah salat subuh rahimakumullah, monggo saderengipun kita ngaos sesarengan kita njoaken selawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Jibril ya. Monggo kita serangan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta badrun anta samsun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa ghalli anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya muajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng kita, kenikmatan sekaligus amanah dumateng kita sehingga kita saged melaksanakan rangkaian ibadah salat subuh berjamaah wonten ing masjid ingkang kita cinta menika. Salawat dan salam senantiasa terima juga dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara rahimakumullah, kita kadang mboten bayangaken betapa kecintaan Allah kepada kita dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Kita juga tidak membayangkan betapa
kenikmatan yang diberikan kepada kita sebagai umat Islam menika kenikmatan yang sangat besar sekali yang tidak ada bandingannya dengan umat-umat yang lain. Contohnya pun ketika kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, menapa Allah berikan pahala kepada kita inggih menika khairud dunya wa ma fiha. Jadi lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Sholat 2 rakaat sebelum subuh menika Allah ganti dengan dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Masya Allah. 2 rakaat yang setiap saat kita laksanakan paling pinten menit Bapak? Paling mboten ngantos gangsal menit nggih, 2 menit cukup, tapi khairu minad dunya wa ma fiha. Allah berikan lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah. Kebayang mboten kalau sholat subuh, betapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Ingat sholat sunnahnya aja lebih baik dari dunia dan seisinya. Ternyata kayak apa sholat subuh yang berjamaah kita jalankan secara berjamaah. Insyaallah. Pramila menika muga sekali lagi kita bersyukur atas karunia ini yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Para saudara rahimakumullah, wonten ing forum menika dalam badhe sekedhik monggo kita tadabbur berkaitan dengan ada satu hadis yang kala itu Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan bersama sahabat yang muda namanya Mu'adz bin Jabal. Terus Mu'adz bin Jabal menika meninggal pada usia 33 tahun, tapi Rasulullah ngendika nanti di hari kiamat, di hari akhirat kelak, Mu'adz bin Jabal menika dipun paringi titel sebagai penghulu para ulama. Jadi besok di hari kiamat Mu'adz bin Jabal diberikan kewenangan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin para ulama. Masya Allah. Karena apa? Kecerdasan Mu'adz bin Jabal. Wonten ing sebuah perjalanan Rasulullah ngendika, usika ya Mu'adz, la tada'ana fi duburi kulli shalah yaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saderengipun Rasulullah ngendika, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, aku mencintaimu. Demi Allah ya Mu'adz, aku mencintaimu. Ini menandakan betapa dekatnya hubungan antara Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal. Yang menyatakan bahwa aku mencintaimu. Nah, setelah itu beliau berwasiat, aku memberikan nasihat, wasiat kepadamu. Wasiatnya Rasulullah napa? Inggih menika, janganlah engkau tinggalkan saat penghujung sholat, fi duburi kulli sholah. Jadi setiap penghujung sholat, inggih menika satu doa yang sangat indah, yang pendek, yang insya Allah nanti bisa kita amalkan. Inggih menika menapa doanipun? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampun apal nggih Bapak Ibu? Sampun nggih? Oh nggih, alhamdulillah. Menapa kita ampali malih sarangan monggo. Allahumma a'inni monggo. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sarang-sarang monggo. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa mereka pendek tetapi memberikan satu implikasi yang sangat besar kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Ketika doa ini diberikan kepada orang yang sangat dicintai bernama Mu'adz, maka kita pun bisa mengambil doa ini untuk kita. Karena sesungguhnya setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sama dengan memberikan justifikasi, memberikan perintah untuk kita laksanakan. Terus doa menika para ulama sepakat bisa
lantunkan pada saat habis tasyahud akhir pun salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Kalau sakit langsung Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kemudian salam. Atau bisa kita lantunkan setiap ba'da sholat. Jadi setelah kita zikir, kemudian jangan lupa kita mengucapkan Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pentingnya doa ini meniki menapa? Yang pertama, kita lihat kandungannya. Allahumma a'inni. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan. Jadi sesungguhnya ketika kita bisa berdoa, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pertolongan Allah. Dengan diawalinya Allahumma a'inni, ini menunjukkan ketundukan kita, ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita berdoa pun itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah. Ini merupakan sebuah bentuk ketundukan yang paripurna, yang sempurna. Jadi sebelum berdoa kita mengatakan Allahumma a'inni. Untuk apa? Ala dzikrika. Agar senantiasa bisa berzikir kepadamu ya Allah. Agar senantiasa bisa ingat kepadamu. Apakah mungkin seorang yang beriman bisa berzikir secara terus menerus? Ya, kalau berzikir secara lisan, ya subhanallah, 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 atau alhamdulillah, 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 atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, terus begitu. Kalau mungkin, ya monggo, tidak apa-apa. Tapi ketika kita melihat esensi zikir, bahwa sesungguhnya zikir adalah ingat pada Allah, maka seluruh perbuatan-perbuatan kita upayakan bahwa itu adalah merupakan refleksi dari zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita berzikir sangat terbatas ya, paling wonten masjid pada sholat kita zikir. Tapi ketika di luar bagaimana? Kadang kita sudah sibuk dalam pekerjaan kita, kadang kita lupa untuk berzikir. Caranya bagaimana? Agar setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita bernilai zikir, jangan lupa kita mengucapkan basmalah di awal pekerjaan kita. Masya Allah. Apapun itu, ketika kita memakai badai dahar, sarapan bubur, jangan lupa mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah makan buburnya kita dicatat sebagai bagian dari zikir kepada Allah. Masya Allah. Ketika kita keluar, kemudian kita masuk rumah, jangan lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ketika kita di dalam rumah, apapun yang kita kerjakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, nanti ketika di rumah mencuci piring, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mencuci piring adalah bagian dari zikir kepada Allah. Mencuci baju, menyiapkan makanan untuk keluarga, jangan lupa diawali dengan bismillah. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, begitu sederhananya. Kalau kita di sawah mencangkul, kalau kita bekerja atau apapun itu, jangan lupa awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah itu sudah tercatat sebagai zikir kepada Allah. Kenapa? Maka sesungguhnya ketika kita melakukan perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, sesungguhnya perbuatan itu adalah tertolak. Hanya memberikan impact kepada dunia, tetapi tidak memberikan impact kepada akhirat. Eman-eman sangat. Sehingga ketika kemudian kita dipanggil oleh Allah pada saat kita bekerja seperti apapun dengan diawali dengan bismillah, fa insyaallah kita dicatat sebagai orang-orang yang ahli zikir, dan insya Allah husnul khatimah. Allahu akbar. Amin amin. Ini pentingnya kita berzikir pada Allah, pentingnya kita memulai sebuah pekerjaan dengan bacaan basmalah. Ketone gampang ya. Tapi kadang cok kelalen ya, kadang cok kelalen. Lah pramila menika monggo diawali dari pagi ini, coba jangan sampai setiap pekerjaan kita apapun itu mulailah dengan basmalah. Dan syukur bisa ditutup dengan hamdalah, alhamdulillah rampung nyuci, alhamdulillah rampung macul, alhamdulillah rampung nopo. Insya Allah itu bagian dari zikir pada Allah. Yang pertama zikir. Yang kemudian, yang kedua,
wa syukrika. Salah. Syukur. Ya Allah, berikanlah kemampuan, berikanlah tolongan kepada kami agar senantiasa bisa bersyukur padamu ya Allah. Wujud syukur ini, para saudarakumullah, adalah bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan kita. Imam Syafi'i ngendika bahwa sungguhnya syukur itu adalah mengikat nikmat. Masyaallah. Syukur itu mengikat nikmat agar tidak lari. Para mila menika Allah juga ngendika wonten ing salah setunggalipun ayat, wa may yashkur fa innallaha yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kayak menapa amargi sesungguhnya syukur menika meningkat nikmat. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat, syukurlah kepada Allah. Bagaimana salah satu cara kita bersyukur? Ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal itu. Terus klub nggih, mau diawali dengan basmalah, kemudian kita bersyukur karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan, sudah bisa bersyukur dengan mendapatkan kenikmat dengan hamdalah. Ikat itu. Jadi syukur itu adalah mengikat nikmat, maka ketika semakin banyak ikatan-ikatan itu, apa yang terjadi akan Allah semakin nambahi kenikmatan yang kita dapatkan. Ini kita terus pentingnya syukur menika. Pramila menika kita jangan sampai sekali-kali carane wong Jawa niku ngangeluh ngene. Lah dening kaya iki kahanane ora rubah-rubah. Jangan sekali-kali. Apapun kita syukuri. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menika ngendika, saya tidak bisa membedakan antara karunia nikmat dengan musibah. Karena semua itu baik. Semua yang diberikan kepada kita menika, takdir yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya semuanya baik. Tidak ada takdir yang tidak baik. Semuanya baik, Masya Allah. Ketika kita diberikan nikmat, senang, maka kemudian kita bersyukur, itu baik buat kita. Ketika kita diberikan sesuatu yang tidak nikmat untuk kita, maka kita bersabar, dan itu pun baik buat kita. Jadi semua tidak ada takdir yang tidak baik, semua takdir baik, Masya Allah. Karena itu ala syukrika, ya Allah berikan kemampuan kami untuk bisa bersyukur kepadamu. Sebagaimana Imam Syafi'i ngendika juga, sesungguhnya takdir seorang anak Adam itu tidak ada takdir yang tidak baik, semuanya takdir baik. Nanti di akhirat baru dilehke, oh lah jebulane nyong dibayi lara, jebulane malah ini diambil dosa-dosa kita. Allah Akbar. Karena tidak ada satu wala petaka sedikit pun kecuali Allah mengambil dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini ya kita tidak kepengen sakit agar dosa kita diampuni, tidak seperti itu. Tapi kalau kemudian kita ditakdirkan sakit, maka bersabarlah, kan sungguhnya Allah sedang mengambil dosa-dosa kita. Allah Akbar. Lah sapa sing ora seneng gitu ya. Ini ya kita nggak kepengen sakit gitu. Tapi kalau itu memang ditakdirkan Allah pada kita, ya sudah bersabar. Karena sungguhnya itu adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan karunia ini kepada kita berupa diambilnya dosa-dosa kita. Allah. Yang terakhir menika wa husni ibadatik, yakni ahsan di dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kita kayak apa sih kalau kemudian kita ada Allah di sini, kemudian kita sholat, ada Allah di sini kita berzikir, kita kan das menapa Bapak Ibu. Kita akan khusyuk, akan khudu gitu ya, akan DP dan seterusnya. Coba kita sekali-kali memunajat seolah-olah Allah di depan kita. Kayak apa rasanya? Ya Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihat engkau. Jadi kalau kita tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka di dalam hati kita canangkan bahwa sesungguhnya Allah sedang melihat kita sedang berdoa. Masya Allah, itu nikmat sekali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kemudian kita doa itu hanya sekedar di bibir, hanya sekedar lisan yang kita lantunkan. Tapi coba diresapi dengan hati. Setiap lantunan-lantunan zikir, setiap lantunan-lantunan doa kita resapi bahwa ada Allah di hadapan kita. Kalau tidak bisa, Allah sedang melihat kita sedang berdoa. Oh Masya Allah.
Yakin kalau misalnya kita berdoa itu bisa sampai menetes air mata, masya Allah. Yakin kalau kita sedang berdoa seperti itu, maka sungguh tidak ada keyakinan kecuali Allah akan mengijabahi doa kita. Kenapa? Allah itu dekat gitu ya. Wa husni ibadatik. Masya Allah. Jadi doa ini yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal ini memang doa yang singkat tetapi mengandung sebuah saripat yang sangat dalam. Allahumma a'inni ala dzikrika, berzikir kepada Engkau, wa syukrika, bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan wa husni ibadatik, senantiasa ahsan, senantiasa ihsan di dalam berdoa, atau senantiasa ihsan di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Beliau para sira rahmatullah wonten ing majelis menika monggo saestu kita lazimkan doa ini pada sholat atau bisa dimasukkan di dalam akhir sholat kita, sehingga insyaallah Allah akan memberikan karunia agar kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah, agar senantiasa kita bisa bersyukur kepada Allah, dan juga agar senantiasa ibadah-ibadah kita dianggap sebagai sebuah ibadah yang ihsan, ibadah yang memadukan antara dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya di dunia ini adalah majratul akhirat, di dunia di mana kita menanam untuk akhirat, maka perbaikilah ibadah kita sehingga dikatakan dalam kategori ihsan di dalam beribadah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berzikir, golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur, dan golongan orang-orang yang senantiasa ihsan di dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo untuk menutup apa yang kami sampaikan, kita berdoa sareng-sareng dengan zikir yang kami sampaikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Monggo. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perkataan kita kalau mungkin penyumbang wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.